Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara, pada sore hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan ini tentang apa yang ditanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan mengapa Petrus ini khusus tanya kepada Tuhan Yesus perkara mengampuni saudaranya. Sebab apakah hal ini kebetulan kalau di sini ditulis? Yang tanya kepada Tuhan Yesus tentang hal pengampunan ini siapa? Petrus. Kenapa tidak murid yang lain? Kenapa di sini ditulis jelas Petrus yang tanya sama Tuhan Yesus? Saudara tahu watak Petrus itu orangnya emosional. Petrus ini segala perkara melakukannya itu cepat. Tidak pikir-pikir. Nah, maka dari itu Petrus ini orang yang paling banyak menyakiti hati orang, tetapi yang paling banyak juga disakiti orang. Kenapa? Karena wataknya ini yang tidak lemah lembut, yang segala sesuatu itu cepat. Nah,
Kalau kita baca Alkitab, yang paling menyakitkan Tuhan Yesus siapa? Hah? Petrus atau Yohanes? Yudas. Nah, Yudas, saudara, jangan salah ngerti. Yudas tidak begitu menyakitkan hatinya Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus dari permulaan sudah tahu kalau Yudas itu salah satu yang harus menyerahkan dia. Loh. Coba lihat di dalam Yohanes pasal yang Yohanes pasal 6 kalau tidak salah, atau ya 8. Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan dia. Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu loh. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus berkata, bukankah aku sendiri yang memilih kamu 12 orang? Tapi satu di antaranya adalah iblis. Jadi kalau Tuhan Yesus yang memilih Yudas, dan yang Yudas nanti itu sudah tahu, Tuhan Yesus sudah tahu kalau Yudas bakal nyerahkan dia, dia sakit hati tidak? Hah? Loh, sakit hati tidak? Enggak. Oh, dipilih dewek kok. Ngerti tidak? Sekarang kamu tahu, kamu disuruh milih sama Tuhan seorang pembantu. Dan Tuhan berkata, salah satu pembantumu nanti yang lapor sama polisi. Tapi Tuhan bilang, kamu harus pilih orang itu. Sebab itu rencanaku. Kamu sakit hati malah ketawa. Ya malah ketawa, orang tahu kok. Oh, orang ini toh. Tapi kamu tidak mau. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku harus. Sebab Alkitab tadi berkata apa? Bukankah aku sendiri yang memilih kamu 12 orang? Tapi satu di antara kamu adalah iblis. Jadi Yudas itu siapa? Hah? Anaknya iblis. Anaknya iblis jadi iblis. Loh ya toh. Kalau kamu anaknya Tuhan nanti jadi Tuhan, karena kamu sama kudusnya dengan Tuhan. Nah, maka dari itu saudara harus belajar, perhatikan. Di antara 12 murid Tuhan Yesus yang paling menyakitkan hati Tuhan siapa? Petrus. Sebabnya apa? Sebab Petrus yang dipilih jadi kepala. Pertama kali Tuhan berkata, Yesus berkata, kamu adalah Simon, tapi kamu akan disebut Petrus, batu karang yang kuat. Karena di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Mengapa? Karena Bapa yang milih. Sebabnya apa? Sebab pada waktu Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Tidak ada orang tahu. Yang tahu siapa? Petrus. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Bukan kamu Petrus, tapi Bapakku yang memberitahu kepada kamu. Dan pada waktu Bapak memberitahu kepada Petrus, Yesus tahu rencana Bapak bahwa yang diangkat jadi kepala nanti adalah Petrus. Itu cara Bapak berbicara. Loh, saudara kerap kali tanya, bagaimana sih Tuhan tuh bicara? Loh, dengan peristiwa kejadian Bapak memberitahu Petrus, Yesus tahu kehendak Bapak. Sepertinya Bapak ngomong sama Yesus. Petrus itu loh, nanti setelah satu itu jadi kepalanya. Itu batu karang yang teguh, itu nanti yang akan jadi pimpinannya. Loh.
Mengapa saya katakan bahwa Yesus tahu rencana Bapa? Sebab Yesus erat dengan Bapa, dia tahu isi hatinya Bapa. Dan di sini Tuhan Yesus pertama kali milih Petrus, sudah tahu apa belum kalau Petrus bakal nyangkal dia? Sudah? Belum. Pada waktu pertama kali Tuhan Yesus milih Petrus itu belum tahu. Setelah Tuhan Yesus nanti mau naik ke atas kayu salib, baru tahu. Dia akan ngomong, Petrus, Petrus, aku berdoa kepadamu karena iblis menampi kamu. Loh, sebelumnya itu belum tahu. Karena apa? Belum kepengen tahu. Ngerti. Itu sama dengan pada waktu Allah membuat Adam dan Hawa. Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa di Firdaus, Allah sudah tahu apa belum kalau bakal Adam ini jatuh dalam dosa? Belum kepengen tahu. Jadi kalau belum kepengen tahu, tahu dah. Loh. Nah, ini hati-hati. Kenapa kamu jadi orang Kristen bisa kecewa? Kenapa? Karena kamu belum mengerti Allah. Belum mengenal sifat perangainya Allah. Sehingga kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu bilang apa? Mengapa aku dibiarkan jatuh dalam dosa? Kan Allah sudah tahu. Betul tak? Nah, nyalain Allah enggak? Enggak, kurang ajar kamu. Lah, sekarang saya tanya. Pada waktu Allah membuat Adam dan Hawa di dalam di dalam Taman Firdaus, Allah belum kepengen tahu apa yang akan terjadi. Jadi Allah sudah tahu apa belum? Belum. Karena belum kepengen. Tapi Allah maha tahu. Kalau kepengen tahu jadi tahu. Tapi kalau belum kepengen, ya belum. Lalu belum muncul loh. Lalu belum ingin loh. Betul gak? Ngerti maksudnya. Sebabnya gini loh. Kalau Allah itu mau bikin Adam dan Hawa lalu dilihat dulu. Nanti jadinya apa? Oh, masuk neraka. Wah ya, katanya kasih. Loh kok dibiarkan? Dia masuk semua. Kan gak lucu toh. Contohnya kamu. Kamu ini dibentuk oleh Allah menurut teladan dan sifatnya Allah enggak? Kalau kamu sudah dikasih tahu sama Allah. Anakmu nanti jadi perampok. Jadi penjahat gede. Kamu mau enggak? Anakmu nanti bakal dipenjara, mati ini di gantung. Mau enggak? Hah? Mau bikin enggak? Hah? Lalu ikut cabai enggak? Iya, supaya jangan jadi. Lah Allah ini lebih-lebih Allah. Tahu anaknya bakal dimasukin neraka, dihukum sama dia sendiri. Yang bikin neraka siapa? Hah? Allah. Anaknya bakal dicemplungi sana, dihukum terus-menerus selama-lamanya. Kok malah dibikin? Nah, saudara tahu, karena kamu belum mengenal Allah. Tapi kalau kamu mengenal Allah, tahu watak dan perangai Allah, yang dinamakan maha tahu Allah, itu bukan otomatis tahu. Ngerti? Yang diberitahukan bahwa Allah itu maha tahu, itu bukan otomatis tahu. Tapi Allah kalau kepengen tahu. Kalau belum kepengen, ya belum muncul. Belum kepengen kok. Betul enggak? Sepertinya kamu ini punya rekaman. Punya rekaman film bioskop. Macam apa sedunia kamu punya. Tapi kamu simpan. Kamu bilang sama orang, bilang apa? Aku punya rekamannya semua. Aku tahu semua. Kamu tahu atau kamu punya, kalau kepingin tahu baru kamu pasang. Kalau belum kamu pasang, kamu tahu enggak? Tapi kamu punya enggak? Kalau kamu kepingin langsung bisa enggak? Lah itu. Kamu punya segala. Demikian juga Allah maha tahu. Kalau kepingin tahu, kalau belum kepingin, ya belum tahu. Kalau kamu mengerti itu, kamu tidak bakal kecewa dengan Allahmu.
Makanya saudara dan saya harus berdoanya bilang apa? Tuhan, apa yang akan terjadi? Tolong sih Tuhan lihatkan. Loh. Lalu Tuhan karena sayang kamu, oh ya tak lihat bakal kejadian ini. Allah kerap kali kasih tahu dah. Kasih tahu, kenapa? Karena dia sudah tahu supaya kamu jangan kecewa. Tapi kamu tetap kecewa. Karena kamu tidak tahu. Allah ngasih tahu tidak tahu. Sudah dikasih tahu tidak tahu. Allah itu yang maha tahu, tidak kepengen tahu. Nah itu lucunya di situ. Ngerti tidak? Nah, di sini pada waktu itu Petrus tanya, Tuhan sampai 7 kali? Enggak terbatas. 70 kali 7. Kali 7 meneh. Pokoknya tidak terbatas. Sebabnya apa? Sebab Tuhan tahu manusia tidak ada yang tidak berbuat dosa. Dan Allah sudah membuktikan dulu bagaimana dia membuktikan dan menjadi contoh mengampuni. Dia tidak salah. Dan pada waktu Tuhan Yesus ini ditanya Petrus, umurnya berapa? 30 lebih lah. Nah, pada waktu sebelum dia umurnya 30, dia sebagai apa? Tukang kayu dah. Nah, sebagai manusia biasa enggak? Pasti disakiti hati Maria, Yusuf, anak-anak saudara-saudaranya enggak? Iya. Dia Mesias, dia Allah sendiri. Tapi dia tidak boleh mengeluarkan kealahannya. Dan dia harus bekerja seperti tukang. Kalau dia mengerjakan kurang cepat lalu orang pesanannya tidak selesai, dimaki tidak? Sebetulnya dia bisa tidak? Jadi, langsung jadi tidak? Tapi dia tidak boleh. Harus motong kayu dengan tenaganya, dengan gerasinya itu. Tapi sebetulnya kalau dia bilang belah enggak? Halus enggak? Tapi dia tidak boleh. Capek. Ya. Susah enggak? Habis itu sudah dikerjakan sebaik-baiknya, telat, dimaki enggak? Sakitnya kayak apa? Padahal dia Allah luar biasa. Ini loh saudara. Kalau saudara bisa menghayati akan kehidupan Yesus, saudara akan gampang mengampuni orang lain. Kenapa? Karena kamu sendiri perbuatanmu terbayang semuanya. Saya terus terang, kalau melihat diri saya saudara, saya sampai ngomong gini, Tuhan, seandainya aku ini jadi engkau, aku tidak akan ngampuni, aku tidak akan pilih model kayak Yusak, model kayak gini. Orang bodolan kayak gini kok mau pilih. Saya itu kalau ngomong sama diri saya bilang begitu. Kenapa? Saya lihat diri saya sendiri itu tidak ada yang baik. Makanya saya kalau berdoa kerap kali nangis di bawah kaki Tuhan jadi cengeng. Kenapa? Saya mau merasakan kasih-Mu itu luar biasa. Loh orang model kayak gini kok ya mbok sayang-sayang itu loh piye gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu. Sampai saya lihat orang lain lebih baik daripada saya yang lebih disayangi Tuhan. Dia tidak pernah diajak ngomong, dia tidak pernah dilus-lus, aku dijak ngomong dilus-lus. Sampai orang itu iri. Loh, contohnya saudara sendiri iri tak kalau dengar kesaksian saya? Meskipun kamu ngomong irinya rohani loh Pak. Betul enggak? Betul enggak? Loh, sebabnya apa saudara? Alkitab yang ngomong, makanya saya ini untung. Jangan lalu kalau dengar saya begini terus kamu bilang, kalau gitu saya berbuat dosa saja sebanyak-banyaknya. Supaya aku disayang-sayang Tuhan, malah masuk neraka, tahu enggak? Sebabnya kamu sengaja. Saya dulu belum ngerti. Makanya di dalam Alkitab berkata, di dalam Lukas pasal 7, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 7 ayat 41. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain berhutang
Yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Mengapa Tuhan Yesus mengampuni perempuan ini? Karena perempuan ini menyadari dosanya dan dia tidak malu di hadapan orang lain. Coba bayangin. Saudara, coba. Biarpun kau mengakui hamba Tuhan atau anak Tuhan dan mengasihi Tuhan, mencium kaki Yesus di depan orang lain, menyekanya dengan rambutnya, sanggup enggak? Terus terang, padahal zaman itu banyak orang belum tahu Yesus itu Mesias. Dia hanya sebagai seorang yang mengajar. Sanggup, saudara? Kenapa perempuan ini sanggup? Karena dia pelacur. Pelacur itu mukanya badak. Betul lah? Sudah tidak tahu malu. Tapi hal itu dilakukan untuk Yesus. Itu yang luar biasa Yesus hitung. Saudara, kita kerap kali kenapa kasih kita kurang kepada Yesus? Karena kita merasa orang sudah baik. Masalahnya kita ini merasa sudah baik. Makanya kita kurang bisa mengasihi Yesus. Watak kita umpamanya tidak kasar. Saya ini orangnya kasar. Orang kasar pasti banyak menyakiti hati orang. Pasti banyak menjadi batu sandungan. Saya tahu. Banyak anak-anak Tuhan sakit hati sama saya. Kenapa? Hamba Tuhan sombong kasar. Pasti. Sebab saya kalau ngomong belak-belakan, tidak ada ngaling-ngaling. Terus terang. Coba bayangin pada waktu Stefanus Samalani ngomong sama saya, Pak, tolong doain dong. Saya ini bakal diusir. Kamu harus berani bayar harganya. Kalau perlu tidur di jembatan. Bayangin. Nekat. Kalau percaya ya percaya. Kalau harus dikeluarkan, keluar. Kalau harus tidur di jembatan, ya tidur di jembatan. Yang malu Yesus bukan kamu. Bayangin saudara. Hamba Tuhan kalau dimintai doa selalu bilang, ya kasihan ya, turut sembahyang, turut nangis. Saya malah tak marah-marahi dia. Kenapa? Saya orangnya tidak peduli kok. Wong saya ya memangnya gitu. Memangnya saya ya gitu. Saya kalau ikut Tuhan tuh nekat. Nekat ya nekat. Mati ya tidak apa-apa. Wong hitung-hitunganku gini. Saya mati ya beneran toh. Wong mati untung kok kata Tuhan. Wong Tuhan itu berkuasa. Dia lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara kenali wataknya Yesus ini. Pelajari. Dan ini hayati. Renungkan siang dan malam. Merenungkan Taurat itu merenungkan Yesus siang dan malam. Itu untung. Petrus pada waktu dia tanya, dia tahu bahwa dia banyak disakiti hati orang. Makanya dia berkata, berapa kali Tuhan? 70 kali, 7 kali. Tuhan bilang, tidak, ampuni terus. Karena Petrus sendiri belum sadar bahwa dia adalah tukang bikin sakit hati orang.
Dan pada waktu dia menyangkal Yesus, dia masih berkata apa? Tidak mungkin Tuhan aku nyangkal engkau. Mati bersama dengan engkau di penjara pun mau. Tuhan bilang, Petrus, ayam ndak kokok kalau 2 kali kalau kamu ndak nyangkal aku. Petrus setelah nyangkal, dia baru sadar siapa dirinya. Ini loh saudara. Mengapa kerap kali saudara dibiarkan menyakitkan hati Tuhan? Mengapa saudara dibiarkan kadang-kadang kecewa? Sebab engkau belum mengenal pribadimu sendiri. Dan untuk mengenal pribadimu, Yesus rela menderita dan jadi alat untuk engkau maki-maki dan kau tinggalkan. Coba saudara, dia demikian sayang, demikian menyayangi, dia mati untuk engkau, dia sayang engkau, tapi engkau menyakitkan hati, dia meninggalkan, dia kecewa. Engkau yang salah dewek, tapi yang kamu salahkan dia. Dia diam, dia rela. Itu kasih, itu pengampunan. Seorang yang bisa mengampuni kebanyakan adalah ibu terhadap anak. Betul enggak? Karena dikandung 9 bulan. Bapak bisa keras terhadap anak. Tapi jarang ibu bisa keras. Karena apa? Karena kasihnya ini loh. Saudara tahu. Dan Yesus kasihnya lebih. Karena apa? Karena Yesus yang menciptakan saudara dan saya. Makanya dia berkata, ibu bisa meninggalkan anak, tapi aku tidak bisa meninggalkan anak-anakku. Maka dari itu saudara, dia sebelum bertindak sebagai Mesias, 30 tahun dia menderita hinaan, ejaan, padahal dia Allah. Dia diuji. Dia harus membayar harga ini dulu. Baru dia menyatakan dirinya dia Mesias. Saudara dan saya, untuk membuat Yesus ada di dalam hatimu dan tetap tinggal, kau harus berani menyangkal diri dan korbankan segala-galanya untuk dia. Ngomong gampang, tapi susah untuk ngalami. Kenapa? Karena kita punya bawaan nih loh saudara. Ini lahir sudah bawa wataknya sendiri-sendiri. Saudara jangan nuntut saya suruh jadi halus. Malah kalau saya halus, nanti jadi orang halus. Nah orang saya belak-belakan kasar kok. Ngomongnya ya terus terang belak-belakan. Ya ndak. Nah Tuhan pakai aku sebagai mana aku ada. Tapi kalau saudara orangnya halus, ya dipakai halus. Makanya Tuhan bilang sama saya, kamu tidak bisa jadi gembala. Lalu aku jadi apa? Kamu penginjil. Kenapa? Kamu tidak halus, jemaatmu kabur semua. Sebab kamu bukan gembala. Oh gitu Tuhan. Ya, kamu harus kerja sama dengan gembala. Kamu tukang gebuki. Salah ngomong. Jemaat gebuk itu, waduh, kasari. Ketemu gembala, dilus-lus. Seneng deh gembala nih. Lah awet. Loh betul tak? Nggak lari. Tapi deh gembala nih model aku, kabur kabeh. Nah, saya bilang, gembala, kamu itu sudah punya begitu. Baik, kamu kerja sama-sama penginjil. Jadi dombamu nakal, ben gebuki. Bar balik kamu, dilus-lus, seneng deh. Dia bilang, untung aku punya gembala yang ngerawat ya, lembut ya, iya. Asal jangan sakit jantung. Karena apa? Karena makan hati terus. Gembala itu makan hati, tahu enggak? Saudara itu harus doakan gembalamu. Kasihan dulu pendeta-pendeta itu. Makanya saya untung enggak pendeta. Sebab pendeta itu susah masuk surga. Kenapa?
Sebabnya atine panase seperti apapun harus halus di depan jemaat. Wah, atine panas kayak apa ya? Iya. Lah ini kalau ndak bisa, kan ndak tulus. Kan munafik. Orang munafik itu kan palsu. Lah Tuhanan surga ndak ada, orang palsu itu ndak ada. Makanya saya bilang gembala itu kasihan. Doakan. Sebab apa? Susah masuk surga. Sebab setiap hari harus bergumul dengan dirinya sendiri. Supaya diubah menjadi lembut. Makanya banyak penginjil mau jadi gembala. Saya bilang cari penyakit. Kamu penginjil ya sudah penginjil, jangan jadi gembala. Saya bilang cari penyakit. Kenapa? Miara domba itu tidak gampang. Gebuki itu gampang. Loh, betul tak? Mau ngomong apa yang Tuhan ngomongin. Kamu terima apa enggak? Enggak urusan. Loh. Tapi gembala ini sekarang berubah banyak motivasinya. Sebab apa saya katakan? Gembala itu kasihan kenapa? Banyak yang tidak masuk surga. Kenapa? Berubah motivasi. Bukan mengembalakan, tapi menernakkan. Ngerti maksud saya? Bukan mengembalakan, tapi menernakkan. Sebab kalau gembala, dia ini hamba Tuhan. Dia ambil orang tidak apa-apa. Tapi kalau ternak, milikku. Diambil orang, aku rugi. Ngerti nak? Ngerti. Hah? Zaman sekarang banyak gembala berubah jadi peternak. Sebabnya apa? Jemaatnya sing kaya pergi, susunya hilang. Jemaatnya digondol gembala yang lain, susunya hilang. Waduh, aku dong kurang makan nih, susunya hilang. Nah, coba yang digondol yang miskin. Oh, enggak apa-apa beneran. Aku enggak rugi ngingoni, betul enggak? Maka saudara kalau jadi jemaat harus berdoa. Sebab banyak gembala berubah motivasi. Susah masuk surga. Makanya saya terus terang, saya berdoa buat gembala-gembala. Sebabnya apa? Saya tahu banyak berubah motivasi mereka. Sebab apa? Sebab situasi membuat mereka begitu. Tetapi penginjil tidak bergantung sama manusia. Tidak pernah berharap ngomong ceplos. Seneng tidak urusan. Saya lebih-lebih kalau orang kaya banyak yang sakit hati sama saya. Kenapa? Orang kaya itu selalu minta dilayani, disayang-sayang, ya didoakan, permintaannya dituruti. Model saya bilang orang kaya susah masuk surga. Ngurusin yang gampang masuk surga daripada yang susah. Buat apa susah? Saya bilang. Jadi banyak orang kaya jengkel sama saya. Kenapa? Minta tidak bisa. Saya bilang, tidak bisa. Kok susah amat? Kamu ini susah diatur. Nah itu kelihatan muncul toh kekayaanmu. Orang kaya mau ngatur pendeta. Jadi dia mau jadi Tuhan, ngatur hamba Tuhan. Dari itu saudara, kita harus belajar. Sebab kalau engkau tidak bisa mempunyai sifat dan perangainya Yesus, mudah mengampuni, kamu akan menerima akibat. Mengapa banyak anak Tuhan yang kena penyakit? Lumpuh, stroke, lumpuh sebagian, eksim, segala macam sakit jantung. Karena hatinya belum mengampuni. Secara kesegenap hati. Sebab Alkitab sudah berkata, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, tidak bisa. Tapi saudara kerap kali bilang apa? Kalau saudara menyakiti hati, kamu bilang apa? Tidak apa-apa, sudah tak ampuni mulutmu. Tapi di belakang itu kamu bilang apa? Sudahlah, tak usah deket-deket. Nanti tidak disakiti hati lagi. Betul tak? Betul.
Padahal Alkitab sudah berkata, ngampuni harus segenap hati. Lupakan sama sekali. Jangan ada sisa-sisa. Sisa-sisa ini yang menyebabkan akar pahit. Akar pahit ini yang menyebabkan penyakit. Makanya saya tadi barusan dari Morotai. Tuhan ngajar bagus. Saya ingin bagikan kepada saudara di sini juga. Nyanyian ini, satu hal aku minta. Apa? Duduk di dalam bait Allah. Lalu apa yang kamu nikmati? 4 hal. Aku menikmati bait Allah. Aku menikmati kuasanya. Aku menikmati kasihnya. Dan aku menikmati firman-Nya. Saudara, ini luar biasa. Saya baru dapat itu tadi di Morotai. Waktu jemaat diajak nyanyi, Tuhan ngomong sama saya, kamu nanti khotbah itu. Hah? Kenapa? Karena aku mengasihi anak-anakku. Anak-anakku ini bait Allah. Ini bait Allah. Bait Allah itu bukan gereja. Tuhan bilang, kamu ini bait Allah. Bagaimana kamu bisa menikmati bait Allahmu, tubuhmu, kalau kamu sakit-sakitan? Kalau kamu banyak masalah? Kalau kamu banyak problema? Kamu tidak bisa menikmati hidupmu, tubuhmu. Tekanan darah tinggi, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Mana bisa menikmati? Nah, mengapa kamu tidak bisa menikmati? Karena di dalammu tidak ada Yesus. Kalau di dalammu ada Yesus, Yesus yang bercahaya di dalam hidupmu, penyakit lari sendiri. Tidak mau sama kamu. Hatimu bersih, tidak ada akar pahit, tidak ada penyakit. Maka dari itu engkau bisa menikmati bait Allah. Saudara, periksa. Coba kesaksian Stefani tadi. Suaminya mati kecelakaan. Di sebelah dia loh. Matinya. Matinya itu di sebelah dia. Pulang dengan saudara-saudaranya. Suaminya yang nyopir. Nyelip tabrak bis. Blek mati. Suami mati. Dia di sebelah suaminya. Tidak mati. Belakangnya mati lagi. Saudaranya. Bayangin. Penderitaan enggak? Baru kawin berapa bulan ditinggal. Bayangin. Saudara. Tapi justru kita harus menyadari bahwa segala perkara yang dibiarkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, ini Tuhan punya maksud karena kasihnya kepada kita. Makanya saya kerap kali tanya, Tuhan, itu kenapa sih Tuhan? Saya punya om. Sebelum dia mati, dia sakit parah luar biasa. Saya nggak tahu, saya bilang, Tuhan kasihani omku ini kok sakit parah kok. Baru mati. Nggak mau sembuhin Tuhan. Nggak. Mati Tuhan, iya. Lah kok sakit dulu. Kepengennya gini loh Tuhan. Mati, jantungnya berhenti, blek mati. Gitu toh, kepengenmuan gitu toh. Hah? Ayo jujur. Semua kepengennya gitu toh. Nggak mau menderita toh. Betul toh? Hati-hati. Justru kadang-kadang diberikan sakit oleh Tuhan. Itu kasih Tuhan. Saya tahunya diceritain Tuhan karena melihat fakta. Om saya ini sakit. 3 bulan menderita. 3 hari sebelum mati, dia dapat penglihatan. Ternyata dia cerita sama papa sama saya. Waduh, ternyata dosaku ini gedenya sama truk lebih gede. Aku gotongiku sampai gak bisa gini. Gepeng sampai nungging. Jalanku sampai tersiok-siok. Dan pada waktu ayah saya tanya, loh kamu ini kan sudah jadi Kristen toh, kok dosamu kayak gitu? Cerita dia.
adu ayam masih seneng, zina seneng, lotre seneng, main seneng, segala perbuatan dosa masih dilakukan. Lalu dia berkata, aku baru tahu. Setelah aku sakit, dibiarkan Tuhan begini, kebayang semua dosa-dosaku. Baru aku sadar dan aku minta ampun. Dan pada waktu aku dilihatkan dosaku seperti itu, satu-satu aku akui. Dan di depan pintu surga aku berkata, Tuhan ampuni aku. Dan Tuhan berkata, kamu dapat mengapalkan doaku atau tidak? Dapat. Dia mengatakan, Bapa kami yang di surga. Pada waktu dia, ampuni aku Tuhan, seperti aku mengampuni orang salah kepadaku. Karena dia sudah sakit dari apa-apa, dia bilang, aku ampuni mereka semua. Dan dia ngampuni. Dosanya terlepas. Dan Tuhan berkata, aku terima kamu. Meskipun kamu di surga miskin, tidak punya apa-apa, tapi lumayan masuk surga. Bayangin saudara. Lalu dia bilang apa? Terima kasih Tuhan, Engkau kok sayang kepadaku. Mati. Saya baru tahu. Oh gitu Tuhan. Justru karena Engkau biarkan sakit itu karena apa? Karena kasih-Nya Tuhan supaya kamu bertobat. Sebab selama kamu sehat, kamu rasanya sudah baik. Tidak pernah nyakiti hati orang. Udah baik. Disakiti ya. Tapi kurang segenap hati ngampuninya. Tidak tahu. Loh. Coba saudara, siapa di antara saudara yang tidak pernah kesinggung? Tidak ada toh? Nah, kalau kesinggung itu sudah ngampuni belum? Sudah. Tapi kalau ketemu orangnya lagi, lebih baik tidak ketemu atau masih mau ketemu? Hah? Kepengen tidak mau ketemu toh? Nah, kalau tidak mau ketemu itu masih ada sisanya tidak? Masih ada kepahitan tidak? Sudah segenap hati apa belum? Tobat. Kalau tidak repot gue. Ini loh saudara. Sebab Tuhan Yesus, perhatikan orang tadi yang utang banyak sama rajanya tadi loh. Firman Tuhan berkata, karena dia menyembah dan dia minta ampun, maka raja itu tergerak hatinya mengampuni. Sudah diampuni belum? Sudah dibebaskan belum? Sudah. Tapi karena dia tidak mengampuni kawannya, dia tangkap lagi enggak? Hati-hati. Sebab banyak orang Kristen bilang apa? Aku sudah terima Yesus, sudah diampuni. Tapi kalau kamu masih ada akar pahit, bakal ditangkap lagi enggak? Tangkap lagi kamu. Kalau ditangkap lagi diserahkan siapa? Algojo. Algojo itu tukang nyeksa apa enggak? Pantesan dikasih sakit toh. Dikasihkan sama algojo setan, disakiti dulu. Setelah sakit kamu bilang apa? Ampun Tuhan, ampun. Sudah. Terus ngampuni enggak? Ya, tak ampuni. Oh dia utang, penderitanya kok sedikit Tuhan, aku kok banyak. Nah utangmu lebih banyak. Tidak sadar. Maka dari itu, hari ini kalau saudara merasa kamu sudah baik, itu justru tidak baik. Kalau saudara hari ini merasa kamu sudah benar, itu tidak benar. Sebab yang dikatakan oleh Alkitab orang benar adalah orang yang dibenarkan. Bukan karena kamu berbuat baik jadi dibenarkan. Bukan. Karena tidak ada orang yang baik. Karena upah dosa itu maut. Upah dosamu kecil, ambil dosamu gede, sama enggak? Sama. Maka dari itu tiap hari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya Yesus itu ada di dalam diri kita. Yesus ini terang dunia ini menerangi kita. Menyadarkan kita kekurangan kita tiap hari apa? Kamu bertobat. Kamu tiap hari sehat.
Kuasa Allah nyata, karena kalau kamu ada Yesus dan kamu rendah hati mau tobat, kuasanya nyata, penyakit hilang, kamu menikmati baitmu dan kamu bahagia. Loh, kamu dapat menikmati kasihnya, kamu dapat menikmati firman-Nya, karena kalau kamu benar, firman Allah berbicara kepadamu. Enak, seneng. Loh, hidup rileks. Di mana-mana bahagia, ketemu orang seneng. Tahu-tahu Tuhan bilang tugasmu selesai nak, pulang, seneng. Ya tak? Apa yang dipikiri? Loh, sakit, cepat bertobat. Sakit, terima kasih Tuhan, ini sakit. Wah, teguran ini. Apa ini salahku? Cepat. Roh Kudus bongkar dong. Supaya aku dapat menikmati kuasa, kasih dan firman dan bait Allah ini menjadi milikku. Dan kemuliaan Yesus nyata dalam hidup kami. Amin. Mari kita berdoa.